gema dalam sejarah spiritualitas. Ikatan antara devosi kepada hati Yesus dan komitmen kepada saudara-saudari kita telah terjadi secara terus-menerus dalam sejarah spiritualitas Kristiani. Mari kita lihat beberapa contoh. Dimulai dengan Origenes. Beberapa bapak gereja merenungkan kata-kata Yohanes bab 7 ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yang merujuk kepada mereka yang setelah minum dari Kristus menaruh iman mereka kepadanya. Persatuan kita dengan Kristus dimaksudkan bukan hanya untuk memuaskan dahaga kita sendiri, tetapi juga untuk menjadikan kita sumber mata air hidup bagi orang lain. Origenes menuliskan bahwa Kristus memenuhi janjinya dengan membuat mata air segar mengalir di dalam diri kita, jiwa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dapat menampung dan mengalirkan sumur, mata air, dan sungai. Santo Ambrosius menganjurkan untuk minum Kristus sepuasnya, agar mata air yang memancar sampai kepada hidup kekal dapat meluap di dalam dirimu. Marius Victorianus yakin bahwa Roh Kudus telah memberikan dirinya dalam kelimpahan, sehingga siapapun yang menerimanya menjadi hati yang mengalirkan sungai-sungai air hidup. Santo Agustinus melihat aliran yang mengalir dari orang percaya sebagai kebajikan. Santo Thomas Aquinas menegaskan bahwa setiap kali seseorang bergegas untuk berbagi berbagai karunia rahmat yang diterima dari Allah, air hidup mengalir dari hatinya. Meskipun pengorbanan yang dipersembahkan di kayu salib dalam ketaatan penuh kasih memberikan kepuasan yang paling berlimpah dan tak terbatas bagi dosa-dosa umat manusia, gereja yang lahir dari hati Kristus meneruskan dan menganugerahkan di setiap waktu dan tempat buah-buah dari satu sengsara penebusan itu yang menuntun manusia kepada persatuan langsung dengan Tuhan. Di dalam hati gereja, perantaraan Maria sebagai perantara dan ibu kita hanya dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam satu sumber, yaitu perantaraan Kristus sendiri, satu-satunya penebus. Karena alasan ini, gereja tidak ragu untuk mengakui perannya hanya di bawah Maria. Devosi kepada hati Maria sama sekali tidak mengurangi penyembahan yang seharusnya diberikan kepada hati Kristus, tetapi justru meningkatkannya. Peran Maria sebagai ibu umat manusia sama sekali tidak mengaburkan atau mengurangi perantaraan Kristus yang unik ini, tetapi justru menunjukkan kekuatannya. Berkat rahmat berlimpah yang mengalir dari lambung Kristus yang terbuka, dengan berbagai cara gereja, perawan Maria, dan semua umat beriman menjadi aliran air hidup. Dengan cara ini, Kristus menunjukkan kemuliaannya di dalam dan melalui keterbatasan kita. Santo Bernardus dalam menasihati kita untuk bersatu dengan hati Kristus memanfaatkan kekayaan devosi ini untuk menyerukan pertobatan yang berlandaskan kasih. Santo Bernardus percaya bahwa kasih sayang kita yang diperbudak oleh kesenangan duniawi tetap dapat diubah dan dibebaskan bukan melalui ketaatan buta terhadap suatu perintah, melainkan sebagai tanggapan terhadap kasih Kristus yang manis. Kejahatan dikalahkan oleh kebaikan, ditaklukkan oleh mekarnya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasih sayang yang tulus dan sedalam-dalamnya dari segenap hatimu. Kasihilah Dia dengan segenap perhatian dan kepedulian akal budimu. Kasihilah Dia dengan segenap kekuatanmu, sedemikian rupa sehingga engkau bahkan tidak takut mati demi kasih kepadanya. Kasih sayangmu kepada Tuhan Yesus haruslah manis dan intim, dan melawan godaan manis dari hidup kedagingan. Kemanisan mengalahkan kemanisan,
seperti paku yang satu mencabut paku yang lain. Santo Fransiskus de Sales secara khusus terpikat oleh kata-kata Yesus, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Bahkan ia berkata bahwa dalam hal-hal yang paling sederhana dan biasa pun, kita dapat mencuri hati Tuhan. Mereka yang ingin melayaninya dengan baik harus memperhatikan, tidak hanya dengan hal-hal yang besar dan penting, tetapi juga hal-hal yang sepele dan kecil, karena dengan keduanya kita dapat memenangkan hati dan kasih-Nya. Tindakan-tindakan kasih yang kecil sehari-hari, sakit kepala, sakit gigi, flu, perilaku aneh suami atau istri yang melelahkan, vas bunga yang pecah, kehilangan cincin, kehilangan sapu tangan, kehilangan sarung tangan, ejekan tetangga, upaya untuk tidur lebih awal agar dapat bangun lebih awal untuk berdoa atau menerima komuni, rasa malu dalam mengekspresikan ungkapan-ungkapan iman di tempat umum. Singkatnya, bahwa semua kesusahan ini, betapapun kecilnya, jika diterima dengan penuh kasih, adalah yang paling menyenangkan bagi kebaikan ilahi. Akan tetapi, pada akhirnya tanggapan kita terhadap kasih hati Kristus dinyatakan dalam kasih kepada sesama. Kasih yang teguh, konstan, tidak berubah, tidak terpaku pada hal-hal sepele atau kedudukan orang lain dalam kehidupan, tidak tunduk pada perubahan atau permusuhan. Tuhan kita mengasihi kita tanpa henti, menanggung begitu banyak cacat dan kekurangan kita. Justru karena ini, kita harus melakukan hal yang sama dengan saudara-saudari kita, tidak pernah lelah menanggung mereka. Santo Charles de Foucault berusaha mengikuti dan meniru Yesus dengan gaya hidup dan bertindak seperti yang dilakukannya, dalam upaya terus-menerus untuk melakukan apa yang dilakukan Yesus. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan perasaan hati Kristus, dia dapat mencapai tujuan ini sepenuhnya. Di sini kita juga menemukan gagasan tentang kasih untuk kasih. Dalam kata-katanya, "Aku menginginkan penderitaan untuk membalas kasih dengan kasih, untuk meneladani Dia, untuk berpartisipasi dalam karyanya, untuk mempersembahkan diriku bersama Dia, meskipun ketiadaanku sebagai persembahan dan kurban untuk pengudusan manusia." Keinginan untuk membawa kasih Yesus kepada orang lain, jangkauan misionernya kepada yang paling miskin dan paling terlupakan di dunia kita, menuntunnya untuk mengambil lambang kata-kata Yesus Caritas, dengan simbol hati Kristus yang dimahkotai oleh salib. Ini juga bukan keputusan yang mudah. Dengan segenap kekuatanku, aku mencoba untuk menunjukkan dan membuktikan kepada saudara-saudari yang tersesat ini, bahwa agama kita adalah sepenuhnya tentang kasih, persaudaraan, dan bahwa lambangnya adalah hati. Dia ingin menetap dengan saudara-saudari lainnya di Maroko atas nama hati Yesus. Dengan cara ini, karya penginjilan mereka dapat memancar keluar. Kasih harus memancar dari persaudaraan kita, seperti halnya kasih memancar dari hati Yesus. Keinginan ini lambat laun membuat dirinya menjadi saudara bagi semua. Dengan membiarkan dirinya dibentuk oleh hati Kristus, dia berusaha untuk melindungi seluruh umat manusia yang menderita dalam hati persaudaraannya. Hati kita, seperti hati gereja, seperti hati Yesus, harus merangkul semua manusia. Kasih hati Yesus bagi manusia, kasih yang Dia tunjukkan dalam sengsaranya, inilah yang perlu kita miliki bagi semua manusia. Pastor Henry Havelin, pembimbing rohani Santo Charles de Foucault, mengamati bahwa ketika Tuhan kita tinggal dalam sebuah hati, Dia memberinya perasaan-perasaan demikian, dan hati ini menjangkau saudara-saudari kita yang paling hina. Begitulah hati Santo Vincentius de Paul. Ketika Tuhan kita tinggal dalam jiwa seorang pastor,
Dia membuatnya berpaling pada orang-orang miskin. Penting untuk diingat bahwa pemberian diri Santo Vincentius, sebagaimana digambarkan oleh Pastor Hovlin, juga dipupuk oleh devosi kepada hati Kristus. Santo Vincentius mendesak para konfraternya untuk menemukan dalam hati Tuhan kita kata-kata penghiburan bagi orang sakit yang malang. Agar kata-kata itu meyakinkan, pertama-tama hati kita sendiri harus diubah oleh kasih dan kelembutan hati Kristus. Santo Vincentius sering menegaskan keyakinan ini dalam homili dan nasihatnya, dan ini menjadi ciri khas konstitusi kongregasinya. Kita hendaknya berusaha keras untuk mempelajari pelajaran berikut yang juga diajarkan oleh Kristus. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mengingat bahwa seperti yang dia sendiri katakan, bahwa dengan kelembutan kita mewarisi sesuatu yang berharga bagi dunia. Jika kita bertindak berdasarkan ini, kita akan menenangkan hati orang-orang sehingga mereka akan berbalik kepada Tuhan. Itu tidak akan terjadi jika kita memperlakukan orang dengan cara yang kasar atau menyakitkan.